Kembali di channel ini, kali ini aku pengen bicara, berhenti PMO tapi justru malah semakin anxiety, semakin cemas. Ini adalah salah satu pertanyaan dari subscriberku dan aku pikir ini terjadi pada beberapa orang yang pernah aku kenal lah ya. Ketika udah berhenti PMO tapi justru malah semakin anxiety, oke? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, yang kita tahu biasanya banyak orang yang berpikir adalah PMO itu bikin kita anxiety, oke? Ini yang sering banget kita baca. PM itu bikin kita cemas, bikin kita tuh nggak tenang, bikin kita emosian. Tapi coba aku tanyakan pada dirimu sekarang, bagaimana jika sebelumnya ternyata sebelum kamu kecanduan PMO, kamu tuh udah anxiety terlebih dahulu. Cuman level anxiety kamu itu kecil loh, kamu cemas, kamu memang punya social anxiety, kamu punya ya anxiety kan macam-macam lah ya. Kamu punya kecemasan yang pada dasarnya itu udah ada sebelum kamu kecanduan PMO, oke? Tapi mungkin tidak begitu mengganggu, tapi ada kecenderungan seperti itu. Dan ketika kamu udah mulai kenal PMO, kamu menjadikan PMO ini jadi coping mechanism kamu ketika kamu anxiety. Setiap kali kamu merasa, kok cemas ya kok cemas ya?" Kamu lari ke PMO, oke? Kamu lari ke PMO dan ya, setelah kamu lari di PMO, ini memang kita bisa bilang lah ketika kita orgasme, ketika kita ejakulasi, itu memberikan efek yang rileks, memberikan efek penenang yang enak lah, kamu tahu lah gimana rasanya, nggak usah dijelasin. Dan ya sekilas anxiety itu hilang, tapi apa yang terjadi? Ini jadi semacam senjata andalanmu ketika kamu sedikit merasakan anxiety. Dan apa yang terjadi? Kalau sesuatu itu tidak disembuhkan, hanya dicarikan penawar sementara, ya akar masalahnya itu tetap tidak akan hilang. Akar masalah anxiety kamu itu tidak akan pernah hilang. Itu akan semakin diperparah dengan PMO. Karena setiap kali kamu anxiety, setiap kali kamu merasa cemas, kamu lari ke PMO, kamu lari ke PMO. Sehingga kayak seolah-olah PMO itu yang menyebabkan kamu anxiety. Oke? PMO lah yang menyebabkan kamu anxiety. Padahal sebenarnya PMO itu hanya coping mechanism kamu, hanya penawar dari rasa cemas kamu. Nah, ini yang kamu harus pahami, ini bukan PMO itu bukan penyebab kamu anxiety, ya bisa memperparah. Barangkali anxiety kamu itu memang udah ada, cuman kamu nggak aware. Kecemasan kamu, kecenderungan kecemasan kamu itu memang ada. Dan ini masalah ini harus dihilangkan akarnya, bukan hanya PMO. Karena PMO ini adalah bentuk coping mechanism dari keadaan mental kita. Oke, katakanlah kamu udah berhenti dari PMO. Terus kemudian kamu berpikir, "Loh, kok malah justru anxiety-ku tuh semakin kerasa ya?" Karena dulu setiap kali kamu anxiety, kamu punya obat penawar PMO, oke? Tapi sekarang setelah kamu sembuh dari kecanduan PMO, nggak ada obat penawar ini dan tentu saja anxiety itu ketika nggak ada obat penawar, kayak nggak ada ibaratnya itu nggak ada parasetamolnya lah. Parasetamol itu tidak menghilangkan rasa sakit kamu, dia itu hanya me memberikan kayak penawar sementara. Kalau kamu sakit gigi, diberi parasetamol, itu tidak akan sembuh total, itu hanya mengurangi nyeri kamu, oke? Paham ya sampai sini ya? Sama kayak PMO itu kayak parasetamol lah. Dia memberikan efek sementara, efek hilang sementara, tapi akarnya itu tidak diselesaikan. Kalau misalnya sakit gigi, akarnya mungkin gara-gara ada gigi berlubang yang harus ditambal atau ada gigi yang memang harus dicabut. Nah, itu setelah dilakukan itu, maka sakit gigi kamu itu akan cenderung hilang. Kalau parasetamol tidak bisa menyelesaikan itu dan ya makanya ketika kamu nggak ada punya PMO, ketika kamu nggak punya parasetamol, ketika kamu sakit gigi, aku berikan gambar lah ya. Ketika kamu
ini sakit gigi, ini gambar gigi lah ya, nggak tahu gambarnya kayak gimana, ini sakit banget nih, wow sakit banget. Kalau dulu kamu punya parasetamol sehingga kamu merasa enakan, oke. Tapi sekarang kamu nggak punya parasetamol, jadi ini semakin kerasa banget sakitnya. Nah, kalau dulu kamu di sini di tengah sini ada parasetamol yang bisa meredakan rasa ngilu itu, sehingga ini sekilas udah sembuh. Tapi sebenarnya problemnya di sini mungkin ada gigi berlubang, ada gigi yang perlu ditambal. Nah, solusinya adalah menyelesaikan yang akar masalahnya ini, giginya itu harus dicabut, harus di harus ditambal ya barangkali ya. Dan sama halnya dengan anxiety kamu. Anxiety kamu itu kerasa banget setelah berhenti PMO karena memang akar masalahnya tidak kamu selesaikan. Penyebab anxiety adalah ketika kamu punya semacam gambaran-gambaran terhadap gambaran-gambaran terhadap dirimu yang sebenarnya itu belum tentu fakta, belum tentu itu terjadi itu loh. Contoh kayak misal social anxiety, aku pernah punya pengalaman social anxiety di mana aku tuh takut ketemu orang, takut nyapa orang. Tapi setelah aku memberanikan diri dengan proses lah ya, ternyata orang-orang itu tidak sejahat yang ada di dalam pikiranku, orang-orang itu welcome-welcome aja gitu loh. Jadi sebenarnya ini berdasarkan pengalamanku ya, aku akan berbicara aja karena kalau level di anxiety parah mungkin kamu harus butuh bantuan dari profesional atau psikolog, tapi pada dasarnya semua anxiety itu adalah ketika kamu punya gambaran tentang diri kamu dan kondisi kamu sekarang itu memikirkan hal tersebut yang belum tentu itu terjadi. Jadi cemasan berlebih itu loh. Kamu selalu punya skenario-skenario yang ada di kepala kamu yang belum tentu sebenarnya itu terjadi juga. Nah, dulu kalau berbicara soal social anxiety-ku, nah di sini aku membayangkan orang-orang itu nggak ramah gitu loh. Orang-orang itu nggak ramah. Ini orang-orang galak lah ibaratnya. Tapi setelah aku ketemu orang-orang asli, ternyata mereka itu sangat-sangat ramah. Di sini aku di dalam pikiran ini harusnya gambarnya gini ya, gambarnya gini. Nah, gambarnya jahat lah gini. Tapi ternyata ketika ketemu asli, mereka sangat welcome. Mereka nggak sejahat kayak gini loh. Dan ya, ini harus dibereskan dulu anxiety-nya dengan cara ya mungkin aku bukan psikolog jadi nggak bisa memberikan semacam kalau berdasarkan pengalamanku, aku akan membicarakan sesuai dengan pengalamanku adalah dimulai dengan membayangkan tentang apa sih kemungkinan terburuk kalau misalnya dalam konteks aku tuh ngajak orang kenalan, aku bertemu orang, aku tuh nyapa orang, apa kemungkinan paling buruk di situ gitu loh. Kemungkinan paling buruk nggak mungkin kan juga kayak diludahin, dijahatin nggak mungkin kayak gitu, paling dicuekin kan. Oke, jadi dengan begitu aku tuh udah siap-siap gitu loh ketika melakukan itu. Jadi ketika bertemu seseorang, aku udah siap seandainya dicuekin, diludahin bahkan. Tapi ternyata yang terjadi ya semua orang welcome-welcome aja gitu loh. Setelah akhirnya aku mulai kenalan sama satu orang, ngobrol sama satu orang, kayak anxiety itu makin lama makin nurun dan kemampuan bersosialku tentu saja itu semakin pelan-pelan semakin naik, semakin naik. Kecemasanku semakin turun, ininya skill-nya semakin naik. Nah, ini berbicara social anxiety, mungkin nggak tahu kalau misalnya anxiety yang pada umumnya, tapi yang bisa aku bilang kecemasan itu mungkin datang karena kita selalu punya skenario-skenario yang ada di dalam kepala yang belum tentu itu terjadi. Oke? Semoga ini membantu kenapa ketika kamu berhenti PMO tapi justru malah semakin anxiety, oke? Kalau kamu pengen konsultasi pada diriku, aku membuka konsultasi di link di deskripsi, kamu bisa hubungi aku lewat WA, kamu bisa ngobrol dengan diriku dan ya semoga membantu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.